Kita tunggu dulu sekitar 5 menit lagi baru mulai. Boleh di like atau komen dan share juga. Cek. Coba tes, kira-kira kedengaran suaranya? Kalau misalnya teman-teman sudah lihat live-nya, boleh tolong di komen untuk dicek suaranya ada atau tidak. Oke, kita masih tunggu beberapa menit lagi. Oke, jelas ya suaranya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita masih tunggu beberapa menit lagi. Sambil nunggu mungkin boleh dibantu share live-nya. Kayaknya kalau suara saya kedengeran tapi musiknya belum ya. Oke. Next live bakal lebih rapih lagi untuk testingnya. Kita lihat sudah ada beberapa. Halo juga Mas Agung. Ada nih. Mas Agung Arifin. Oh bukan, itu komen. Oke, tunggu bentar lagi. Hai Mas Rangga Afrian juga udah join. Kita lihat ada beberapa yang udah hadir.
So, oke. Nah, sip. Tes ya. Oke, kita mulai aja sekarang. Kita tampilkan dulu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab di komen. Oke, selamat malam buat teman-teman sekalian yang sudah memberikan keluangan waktunya untuk join di live ini. Ini live yang bisa dibilang dadakan karena baru dipersiapkan beberapa jam yang lalu. Intinya apa, live ini kita ngebahas tentang Land Foster. Apa sih sebenarnya itu Land Foster? Terus gimana kegunaannya buat bisnis teman-teman dan lain sebagainya. Itu yang bakal kita bahas pada malam ini. Topiknya lebih berkaitan dengan landing page dan juga penggunaan paid traffic-nya ya. Ya, apalagi kalau bukan Facebook atau Instagram Ads. Ya, itu yang bakal kita bahas pada malam ini. Kurang lebih live ini bakal mungkin maksimal 1 jam, tapi targetnya 40 menitan aja. Karena memang singkat aja sebenarnya, nggak terlalu banyak yang bakal dibahas. Nah, oke, thank you. Ada siapa lagi nih? Mas Andika Yuda. Ternyata udah join juga, Mas Kemal dan lain sebagainya. Oke, thank you buat teman-teman sekalian. Saya izin untuk posting dulu di story Instagram. Tadi lupa soalnya untuk diposting di story Instagram. Oke. Kita post dulu. Oke, sudah mulai live-nya. Silahkan join di Facebook saya di fb.com/celestialisme. Oke, thank you. Nah, oke, kita lanjut. Apa yang bakal kita bahas pada malam ini? Oh, ini ada teman-teman udah join, ada si Ogut atau muda cuman sekali, ada Mas Viko Maulana. Oke, cukup ya. Oke, langsung kita mulai. Yang kita bahas yaitu ini dia. Live review tentang Land Foster. Apa sih sebenarnya Land Foster? Kita mulai aja. Ini ceritanya ya. Ceritanya kemarin saya posting di grup-grup berkaitan dengan freelance web developer untuk project-project jangka pendek untuk pembuatan landing page, untuk funnel, lead generation atau sekedar custom single page. Nah, itu muncul di beberapa grup, lalu nggak lama mulai ada yang email untuk menawarkan jasanya, jasa pembuatan landing page atau freelance ngumpul, terus kita ngobrol-ngobrol lewat email dan lain sebagainya. Terus ada juga dari si Mas Andika Yuda ini, atau ya salah satu kreator dari Land Foster ya. Dia WA, dia bilang langsung, "Mas, tadi aku lihat post Iqbal di grup kami kerja remote lagi cari dev untuk bikin landing page. Ini aku lagi rilis template landing page untuk jualan online, barangkali mau cobain." Ya udah, saya pengen lihat tuh template apa. Lalu dijawab template Elementor. Nah, template Elementor yang kurang lebih ada 300-an template nih. Oke, saya setuju untuk cobain, ya pengen tahu juga ini apa sih gitu. Land Foster, karena jujur aja baru tahu ya waktu di WA itu gitu, karena belum sempat terlalu sering ngecek timeline dan lain sebagainya. Jadi baru muncul lihat Land Foster, ya udah saya coba buka landing page-nya tentang Land Foster, baca, terus sudah diberikan aksesnya untuk coba-coba. Oke. Habis dicoba-coba, saya bilang boleh nggak di-review untuk di live sekalian. Jadi saya belum coba, belum lihat gimana templatenya, lebih banyak lagi belum pernah untuk install langsung di landing page. Jadi ini benar-benar live untuk benar-benar nyobain apakah benar bikinnya mudah atau enggak. Jadi benar-benar ini reviewnya langsung live, nggak diedit ya, nggak diedit, nggak dibuat-buat, langsung aja dimunculin gitu ya. Oke. Ini klaimnya yang ada di landing page-nya. Dia bilang, "Nikmati mudahnya membuat landing page berkualitas dengan tingkat konversi yang tinggi. Terus cara termudah membuat landing page untuk kebutuhan promosi toko online Anda menggunakan template landing page dari Land Foster." Nah, pertanyaannya beneran mudah atau enggak? Terus beneran tingkat konversinya tinggi atau enggak? Dan ini bakalan ada
reviewnya nanti saya bakal jelasin keunggulannya apa dan juga kekurangannya apa aja. Jadi ini fair, objektif. Saya ngelihat dari bentuk-bentuk landing page-nya juga dan penggunaannya ini seperti apa. Ya, oke. Nah, ini dia. Ini saya sebelum mulai review saya bakal jelaskan terlebih dahulu tentang alur pembuatan landing page berdasarkan pengalaman saya di agency. Digital agency juga kadang-kadang meskipun kita fokus ke pengerjaan layanan jasa di Facebook advertising atau Instagram advertising juga, tapi kadang-kadang juga ada klien yang saat ini belum memiliki landing page atau juga sudah punya landing page tapi masih ya kurang bagus lah atau kurang teroptimasi. Akhirnya tim kita juga bisa untuk mengerjakan landing page tersebut sesuai dengan keinginan customer. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari alur pembuatan landing page ini konsepnya seperti ini. Ini mungkin kelihatan ya di sini. Pertama adalah kita set up goal terlebih dahulu. Ya, set up goal tentang tujuan untuk membuat landing page ini apa aja. Di list, misalnya ya, klien butuhnya tentang lead ads atau tentang sales dan lain sebagainya itu di list. Terus tahapan kedua di sini wireframing. Wireframing ini tentang kita bikin sketsa terlebih dahulu. Contohnya nanti akan saya berikan contohnya. Terus layouting kasar aja, masih ngeraba-raba ini cocok atau enggak. Setelah oke, dari kliennya juga udah oke, masuk ke tahap untuk kita mengerjakan desain ya. Jadi udah mulai rapihin, udah mengerjakannya langsung di websitenya, apa yang mau diedit, terus strukturnya seperti apa, terus baru kita implementasi dari desainnya, baru di tahap akhir kita rapihin lagi dari content writingnya, dari sales letter, dan juga visual dari produknya, kita rapihkan kembali. Kurang lebih alurnya kayak gini. Ini saya mau tampilin juga tentang alur yang pernah saya buat. Nah, ini dia. Sekitar berapa ya? Tahun 2013. Nah, ini ya. Ini saya tampilin aja sekarang. Ya. Nih. Ini dari tutorial web design. Nih webnya dulu pernah guest blogging di sini. Nih ya, saya Iqbal Maulana dari 2013. Saya udah share tentang web design workflow 4 tahap pembuatan website. Jadi untuk pembuatan website sendiri bukan orang yang baru, bukan yang baru coba-coba di tahun ini atau enggak. Ini udah sejak lama untuk coba-coba web design. Gitu. Waktu dulu 2013 ini bener-bener masih coba-coba, masih sendiri dulu ngerjainnya. Semuanya dikerjain sendiri, belum ada tim dulu untuk kayak gini. Nah, ini workflow-nya saya udah pernah sharing tentang wireframing. Ini terus bikin sketch. Dulu bikinnya bukan di WordPress, masih di Blogspot, bikin apa namanya? template-template dulu Blogspot mainnya. Bikinnya di Photoshop dulu, terus di coding, terus disesuaikan browser. Cuman makin berjalan ada poin penting yang belum ditulis di sini, yaitu tentang goal-nya atau purpose-nya. Kadang setiap orang punya purpose yang berbeda-beda untuk pembuatan landing page. Ada klien yang butuhnya itu branding, ada yang butuh lead ads, atau ada juga yang butuh ya memang sales gitu. Nih saya close lagi. Nah, ini dia. Ini detailnya. Jadi setup goal, ini ada branding. Biasanya ini ya corporate, company profile, atau CV untuk dibuat sebagai public figure, trainer, agen-agen asuransi, apalagi ya. Banyak lah yang portofolio aja. Terus ada juga yang goalnya itu untuk mendapatkan lead, mendapatkan email, terus juga untuk daftar acara misalnya event offline, launching produk juga untuk dapetin lead atau email leads juga kita bisa masukin. Terus ada sales, ya tentu ini paling sering sih karena kebanyakan klien ya memang tujuannya sales. Jadi sekitar 80% klien dari Advertisa ya requestnya memang untuk peningkatan, bukan 80% lah. Jadi kebagi-bagi, ada yang memang sales, penjualan langsung, ada yang reseller, ada juga yang memang ya memang branding aja gitu. Jadi memang di beda-beda gitu. Nah, ini setup goal. Terus yang kedua, setelah udah ketemu nih goalnya apa, kan biasa kita diskusi ini.
ngobrol-ngobrol tentang goalnya kayak gimana. Terus setelah oke, baru kita coret-coret aja. Kayak yang tadi di tampilan saya pernah share tentang wireframing, ya sketch aja di kertas aja kok gitu, biasa aja. Jadi maunya kayak gimana bentuknya, atau di Photoshop bisa kita tampilin juga. Terus atau enggak contoh-contoh si klien kan kadang-kadang punya tuh referensi sendiri. Jadi maunya bikin ini kayak gini dong, dicampur sama kayak gini landing page-nya. Oke, kita bisa buatin dulu mock-up-nya, wireframing-nya dulu, dibikin sketch dasar aja. Masih belum benar-benar jadi, bisa lewat coret-coretan di kertas, bisa di Photoshop, atau di screenshot aja dari web-web yang udah jadi gitu. Saya mau kasih tunjuk dikit. Ini sebenarnya sangat mudah untuk bikin wireframing, nggak perlu dianggap repot. Contohnya kayak gini, biasanya kalau misalnya saya lagi meeting dengan klien kan biasa di cafe, kita ngobrol-ngobrol, terus pas klien udah oke, misalnya mau sales atau mau untuk bikin CV, saya biasa langsung coret-coret gitu, coret-coret di kertas aja, mau dibikin webnya kayak gimana nih gitu. Saya coret-coret, nih contohnya kayak gini, saya tampilin. Nah oke, nih biasanya kayak gini doang, nggak ada yang aneh-aneh, semua sama. Biasanya gini doang. Jadi si klien langsung saya gambarin. Ups. Oke. Nah. Oke. Dibikin mock-upnya dulu, dia maunya apa. Misalnya kan kebanyakan klien masih bener-bener blank, dia tidak tahu apa yang dia mau di halaman landing page-nya. Ini biasanya saya langsung arahin, apa nih di awalnya, mau ditampilin foto produknya dulu, atau mau kayak misalnya title dulu untuk mancing orang jadi headline-nya. Ya langsung saya coret-coret aja. Ini bener-bener simple begini-gini aja. Terus kalau misalnya mau gambarnya kayak gimana, terus ada sectionnya misalnya tambah testimonial atau apa. Nah ini saya list dulu, biasanya gambar-gambar dulu supaya kelihatan sama si klien maunya kayak gimana. Setelah di list, dicoret-coret, ini biasanya di kertas, langsung dikasih kayak tanda penanda kayak gini nih, headline misalnya. Terus ini misalnya banner utama, terus ini testimonial dikumpulin sama klien. Terus ini di list. Ini kan baru satu halaman di satu halaman aja, nanti di list mau alurnya kayak gimana. Ini contoh-contoh wireframing menggunakan ya kertas, tapi kalau ini yang digital kayak gini. Terus mulai dari wireframing itu mau dicocokin mau yang mana, mulai bikin alur conversion stage-nya. Jadi abis dia masuk ke halaman, ke halaman ini ke halaman utama, landing page utama, dia mau diarahin kemana gitu. Misalnya setelah di halaman utama kita arahin ke form, misalnya gitu, ini form. Setelah form baru ke halaman terima kasih. Ini contoh aja ya. Ini simpelnya kayak gini aja. Ini LP utama. Jadi jadi ada 3 tahapan misalnya. Jadi bikin landing page, halaman utamanya setelah orang oke, dia baca-baca tentang produknya, diklik langsung masuk ke halaman form, ya form. Terus baru masuk ke halaman terima kasih atau penanda supaya kita tahu orang ini selesai melakukan registrasi. Halaman utama kayak gini. Nah, konsepnya ini bisa untuk melakukan tracking. Jadi kebayang, jadi alurnya mau dibuat seperti apa. Terus kita juga bisa lebih enak untuk melakukan trackingnya. Terus kebayang jadi pengerjaannya butuh berapa halaman. Contoh kayak gini ya cuma 3 halaman aja. Tapi kan ada beberapa klien yang nggak cuma ini aja dia maunya. Tapi misalnya halaman blognya atau sampai ke halaman portfolionya, galerinya dibagusin dan lain sebagainya. Ini contoh aja, coret-coretan simple. Setelah kliennya oke, baru itu dihitung. Pengerjaannya bisa berdasarkan project atau juga bisa berdasarkan per halaman. Jadi ini benar-benar negosiasi aja dengan klien, ini maunya dibentuk seperti apa, lalu kita kasih budget-budgetnya. Jadi kayak misalnya landing page yang
biasa ini harganya berapa, terus kalau misalnya tambah fitur-fitur tertentu harganya berapa, terus dihitung berapa halaman misalnya, atau pengerjaannya butuh waktu berapa lama. Kurang lebih itu gambaran dari jasa pembuatan landing page. Itu kurang lebih kayak gitu yang biasa saya lakukan. Nah, oke. Balik lagi. Nah, ini dia. Itu contoh wireframing. Terus baru ketika kliennya sudah oke, kita udah coret-coret udah oke, kita kasih previewnya dulu atau mockupnya dia oke, baru kita mulai develop supaya nggak berubah-ubah lagi. Dan ketika sudah masuk tahap develop, klien sudah tidak boleh untuk melakukan editing mayor. Misalnya tadinya maunya warnanya full warna merah gitu, temanya baru warna merah, tiba-tiba mau berubah jadi warna biru. Itu agak repot. Terus kayak tadinya mau untuk sales, apalagi kalau tadinya untuk mau sales, tiba-tiba mau berubah untuk branding, itu cukup merepotkan. Jadinya kita udah tentukan dulu di awal goalnya mau seperti apa, terus udah dikasih draftnya. Kalau misalnya oke, ya sudah, itu tidak bisa diedit lagi, baru lanjut ke tahap develop. Nah, ini baru mulai nih tahap develop, kita ngerjainnya nih. Mulai dari kita redesign lagi webnya, biasanya bisa pakai landing page builder atau full custom. Bisa custom HTML ataupun ya memang custom theme WordPress misalnya. Terus event state yang seperti yang tadi kita rapihin, mau trackingnya sampai mana, stepnya ada berapa banyak. Terus dan terakhir content writing ini sebenarnya nggak terakhir banget, karena biasanya content writing kita minta di awal. Jadi mau apa aja yang ditulis, lalu kita baru sesuaikan dari layout landing page tersebut. Dan di tahap ini biasanya kita cukup banyak untuk kolaborasi dengan klien, jadi bisa langsung meeting untuk dikerjakan langsung. Misalnya headline-nya mau ditulis apa, atau apa misalnya fitur and benefit dari produk tersebut dan lain sebagainya, itu ditulis semua di content writing. Ini biasanya sih ada di creative brief, itu sudah tertulis semua. Jadi kita tinggal input-input aja dan bisa melakukan editing minor di tahap akhir. Atau ya memang kita kerjain full semuanya, tapi tentu ada biaya tambahan. Jadi ini benar-benar beda-beda tiap jasa pembuatan website atau jasa pembuatan landing page. Kurang lebih seperti itu alurnya. Nah, ini untuk waktu. Biasanya untuk waktu ini sangat amat bervariasi, tergantung jenis kliennya, jenis kategori produknya, dan lain sebagainya. Jadi biasanya tuh untuk kita setup goal, ini singkat aja di 1 hari, karena kita ngobrol aja, meeting mungkin sejam, ngebahas tentang alurnya seperti apa, sejam sampai 2 jam. Oke, ketika oke, baru masuk ke tahap wireframing. Wireframing ini biasanya ya cuman butuh waktu kurang lebih 3 hari lah maksimal gitu. Kita ngobrol-ngobrol, bikin coret-coretan, oke. Kalau misalnya kliennya kooperatif juga bisa lebih cepat lagi. Jadi kayak misalnya langsung oke, nggak usah repot untuk ganti-ganti layout lagi. Ini bisa dikerjain, ya bisa 3 hari. Terus untuk tahap develop ini 7 hari kerja. Ini apa ya? Yang cepatnya lah, yang paling cepat sebenarnya. Jadi kita untuk landing page yang menggunakan landing page builder ini kurang lebih 7 harian kerja, misalnya Elementor, Divi, terus misalnya apalagi ya, ada Thrift misalnya. Jadi memang sudah ada pre-design template-nya, bisa kita kerjain 7 hari. Tapi bisa lebih lama kalau misalnya butuh fitur-fitur tertentu. Ini 7 hari kerja ya, berarti Senin Jumat plus Senin Selasa gitu. Jadi kurang lebih biasanya untuk pengerjaan landing page secepat-cepatnya, kita pernah paling cepat ya memang seminggu paling cepat. Ya, paling cepat itu seminggu aja bisa dikerjain. Tapi kalau misalnya requestnya cukup banyak, bisa lebih panjang lagi. Bisa normal-normal paling sering selesai sih 3 minggu selesai. 2-3 minggu. Terus paling lama ya bisa sampai berbulan-bulan, tergantung dari apa yang dimau klien dan berapa banyak hal yang mesti dikerjakan. Kurang lebih kayak gini. Terus kita balik lagi, kita ngebahas tentang Landfoster. Bedanya apa sih kalau misalnya ini kan versi yang normalnya, yaitu kita melakukan dasar semuanya, jadi bikin dari nol tentang layoutingnya. Nah, kalau misalnya menggunakan Landfoster ini adalah template landing page berbasis Elementor dengan lebih dari 300 template, 20 kategori produk, dan tutorial step by step setup landing page dan juga setup Elementornya.
Untuk ini dikhususkan untuk kebutuhan toko online. Kenapa? Karena saat saya lihat di landing page-nya 20 kategori produknya itu memang rata-rata ada di marketplace, itu yang paling sering untuk dijual produk-produknya. Jadi memang didesain atau disiapkan khusus untuk kebanyakan toko online di Indonesia gitu. Jadi template-templatenya ya cukup banyak variasinya, ada 20 kategori produk. Jadi mungkin produk Anda ada di sini, jadi bisa disesuaikan. Tapi jika tidak ada produknya, mungkin perlu disesuaikan lagi templatenya. Template apa sih? Template landing page Elementor ini. Jadi Elementor ini adalah salah satu plugin yang ada di WordPress yang tujuannya bisa membuat tampilan landing page bisa jauh lebih mudah dibandingkan cara yang konvensional zaman dulu gitu. Jadi bisa melakukan drag and drop, kita bisa melakukan editing dengan mudah, terus bisa langsung tertampil, dan juga ada beberapa pre-design template yang ada di Elementor sebenarnya. Tapi memang sangat terbatas, hanya belasan aja gitu. Nah, dengan si Landfoster ini, jadi kurang lebih Anda sudah punya 300 jenis template atau 300 landing page lebih ini. Jadi bisa Anda cek aja sendiri di websitenya nanti, Landfoster. Anda bisa lihat preview-previewnya. Apakah produk Anda ada salah satunya, misalnya Anda jual produk misalnya casing HP atau produk fashion, saya lihat ada di sana. Terus ada juga produk herbal, cukup banyak lah. Jadi silakan lihat aja nanti, coba dicek apakah ada produk Anda. Kalau misalnya ada, itu berarti cocok, jadi Anda bisa langsung gunain berdasarkan template tersebut. Nah, itu Landfoster. Sekarang kita mau coba untuk tanya jawab langsung ke kreatornya, si Mas Andika Yuda. Kita coba untuk sambungkan lewat Skype, ataupun nanti kita bisa tanya jawab aja lewat di WA. Saya telepon. Ya, kurang lebih kayak gitu kita coba. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, paling kita tanya jawab biasa aja, atau bisa langsung ke demo setup Landfoster. Kita coba dulu untuk call si Mas Andika Yuda dulu. Kita lihat apakah udah ready atau belum. Sekarang saya coba klik Skype-nya. Saya coba call. Oke. Kita coba dia ready atau enggak. Nah, muncul nih. Kalau di saya udah muncul, saya coba cek dulu. Mas Andika, kedengeran suaranya? Mas? Kedengeran suaranya? Tes, tes. Sebentar. Ya, kedengeran enggak suaranya nih? Kedengeran ya? Oke ya. Nah, kita lagi pengen tampilin dulu nih, di live-nya masih belum muncul mukanya Mas Andika. Kita tampilin sekarang. Ya. Nah, muncul tuh. Sebentar, saya setup dulu. Stream only. Oke. Nah, gimana? Kedengeran suaranya? Dengar Mas. Oke, kita ngobrol ya sekarang ya. Kita tanya jawab langsung dengan teman-teman sekalian. Ya, oke, saya taruh dulu. Nah, kita lihat ada pertanyaan yang masuk di sini. Tadi saya lihat ada yang tanya tentang cocok atau enggak produknya, tapi enggak dikasih lihat produknya. Sebentar, jadi saya ada pertanyaan juga. Nah, dari saya aja dulu sambil nunggu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, langsung silahkan komen di live. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, sip, masuk. Oke, saya mau tanya nih. Kan tadi saya udah jelasin sedikit tentang Landfoster tuh apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari versi Mas Andika, Landfoster sebenarnya apa sih? Landfoster sebenarnya kumpulan template ya Mas ya. Jadi kumpulan template ya, kalau mungkin teman-teman sekarang familiar template itu kan banyak ya, ada template misalkan template PowerPoint ya, misalkan untuk template banner promosi, gambar pakai PowerPoint. Nah, kalau si Landfoster ini template juga, tapi untuk
landing page atau untuk halaman website penjualan lah gitu. Oh, kayak gitu. Itu total 300 ada lebih ya? Template ada 330 kalau nggak salah ya. 330, wow. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Gak bakal habis juga itu. Ngerjain berapa lama tuh untuk bikin itu sama Mas Agus Kristianto kan? Kalau detailnya Mas Agus yang tahu ya kalau berapa lamanya. Tapi beberapa minggu ya, mungkin sebulanan lebih ya. Wow. Saya lihat cukup banyak kategori-kategori produk. Saya kan baru lihat kemarin untuk reviewnya. Saya lihat memang dari segi desain oke. Saya lihat ya, gitu. Beberapa saya random aja. Saya lihat ini oke gitu. Sip, cuman nantilah kita bahas apa lagi gitu ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Terus oke, ini pertanyaan tadi kita udah lewat telepon juga sih. Sebenarnya untuk siapa sih Len Foster gitu? Jadi Len Foster ini karena isinya ya. Jadi isinya kan kumpulan template dan dari sekian banyak template itu semuanya isinya atau kategorinya itu kita sesuaikan dengan produk-produk fisik ya, produk fisik yang biasanya dijual secara online. Nah, biasa dijual secara online di mana? Jadi kita lihatnya sih di marketplace ya. Kalau di marketplace kan memang ya kebanyakan orang jualan inilah produk fisik, mulai dari casing HP, elektronik, kemudian baju-baju bayi atau perlengkapan rumah, perlengkapan pertukangan. Nah, itu jadi template Len Foster ini karena isinya kebanyakan bukan kebanyakan ya, hampir semuanya itu produk berkaitan dengan produk fisik yang dijual secara online, maka targetnya ya Mas ya, jadi Len Foster ini cocoknya sih untuk teman-teman yang memang jualan produk fisik ya, baik itu mungkin sudah jualan secara online atau belum. Nah, Len Foster ini cocok lah buat teman-teman yang memang jualan produk fisik. Tapi kalau jualan produk digital atau bisnis online, ya sebenarnya bisa kalau mau kreatif dikit untuk diedit ya, tapi memang tujuannya nggak ke sana sih gitu. Sama jadi yang ready-nya memang untuk produk-produk fisik yang biasa sering ada di marketplace gitu ya? Betul. Begitu. Plus ya memang satu itu ya untuk ke teman-teman yang jualan produk fisik secara online, plus juga teman-teman yang punya jasa atau jualan jasa pembuatan landing page ya. Iya, gitu. Mungkin kayak Mas Iqbal juga. Oke. Jadi ada dua fokus utama ya. Yang pertama jelas untuk teman-teman UKM yang saat ini aktif di marketplace. Jadi biasanya kan memang orang yang sudah aktif di marketplace merasa terlena tuh. Jadi ya mereka benar-benar mengandalkan marketplace 100% sebagai traffic source-nya gitu. Nah, ini problemnya kalau misalnya kita terlalu nyaman di marketplace, ketika marketplace update atau misalnya ada perubahan kebijakan itu mungkin langsung berdampak dampak ke bisnis secara omset gitu. Tapi yang baik ketika kita fokus ke bisnis online, kita juga memiliki landing page pribadi gitu ya, contohnya gitu ya, maksudnya Mas. Oke. Jadi ini memang ditujuin untuk teman-teman marketplace yang belum memiliki landing page atau yang sudah punya landing page tapi belum diurus, jadi masih blank aja. Itu ada loh. Saya sering loh. Ini cerita dikit ya, ke klien-klien dari kita juga ada yang punya marketplace-nya dia aktif, tapi pas saya cek untuk landing page-nya kalimat yang paling enak mungkin mengenaskan gitu. Kenapa? Jadi benar-benar dasar aja pakai WordPress free template yang ada gitu. Jadi benar-benar default, lalu diisi produknya gitu. Taruh-taruh aja, yang penting ada tulisannya, benar-benar kayak gitu. Dan dia pakai udah lama, udah gitu dipakainya juga pakai ke Facebook Ads juga lagi. Jadi diiklanin Facebook Ads. Terus awal-awal dia cerita kalau memang dia bilang Facebook Ads kurang bagus lah gitu. Kok saya iklanin udah cukup banyak, dia bilang seperti itu, tapi tidak ada penjualan yang signifikan gitu. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol, penjualan lebih banyak marketplace, dia bilang kayak gitu, ada di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Setelah saya cek landing page-nya, iya wajar.
Saya aja ngeklik loadingnya lama gitu. Pokoknya benar-benar mengecewakan lah. Habis itu kita mulai rapihin, kita ngobrol yang tadi kan mungkin Mas Andika juga lihat live saya dari awal tentang saya bikin wireframing dulu, terus saya bikin sketch dulu. Ketika oke, baru tuh klien suka tentang landing page buatan dari kita, dari Avertisa. Terus kita implementasiin, pas itu benar, baru penjualan lewat Facebook Ads-nya baru meningkat gitu. Berubah. Sebenarnya bukan Facebook Ads sih 100%, tapi waktu itu si klien yang ini, klien tentang kecantikan gitu, ini lebih ke Instagramnya, waktu itu penjualannya langsung meningkat dan akhirnya dia sudah punya database di luar dari marketplace, jadi aman-aman aja tuh gitu. Jadi sekitar, tapi tetap masih lebih besar penjualannya sekitar 40%. Tadinya ya 70% marketplace, 30% lain-lain. Sekarang 40% marketplace, sisanya lain-lain. Jadi 30%-nya si Facebook, 20%-nya dari macam-macam lagi gitu. Jadi nambahin source lagi dan bukan ngebagi misalnya omsetnya dulu rata-rata 100 juta, bukan stay di 100 juta, tapi ada penambahan. Kan marketplace kurang lebih 100 jutaan tuh. Nah ini naik jadi sekitar 150-an dari Facebooknya, terus ditambahin lagi. Kurang lebih begitu. Iya. Nah, aku malah baru tahu loh kalau Mas Iqbal di Avertisa itu ada bikin landing page. Nggak dipromoin soalnya. Jadi memang kita fokusnya Facebook Ads. Facebook Ads aja ya. Nah kan ya awalnya memang Facebook Ads aja. Dulu agensi pertama bukan Facebook Ads aja, tapi semua kita kerjain. Terus akhirnya wah lakunya di Facebook Ads, cocoknya di Facebook Ads, ya udah kita fokus Facebook Ads. Tapi kan ada klien-klien yang memang belum punya website tapi tetap pengen iklan di kita. Awalnya tuh cuma nanya bisa nggak sekalian dibuatin landing page-nya, bisa nggak sekalian dieditin lah gitu. Akhirnya ya udahlah, mana-mana ya. Awalnya memang dilempar-lempar aja gitu, lempar-lempar, tapi lama-lama karena lempar-lempar kan akhirnya jadi banyak tangan gitu deh. Jadi kadang nggak sesuai, akhirnya ya udah untuk landing page, tapi hanya landing page aja, kita nggak custom kayak bikin bener-bener website dari nol, CMS baru enggak. Kita lebih sering menggunakan yang udah ada aja, kayak misalnya kita settingin ClickFunnels, misalnya kita rapihin ClickFunnels-nya, atau kita rapihin Elementor-nya. Paling sering sih memang Elementor sih. Sama ini Thrift pernah juga gitu. Jadi itu beda-beda gitu untuk ngerjain landing page. Saya juga sebenarnya untuk editing kayak gini kebanyakan memang custom dari nol Mas untuk Elementor ya. Jadi nggak pakai template karena si klien kan butuhnya yang unik gitu. Atau ya memang ini produk baru sudah gitu. Karena sudah bisa bikin, maka dari nol lebih enak. Betul. Karena juga ada tim gitu. Saya kan ada tim, nggak semua saya ngerjain gitu. Jadi ya memang ya enak aja karena udah ada tim. Jadi ya tinggal saya pakai kertas kayak gini wireframing aja, silahkan dirapihin gitu. Nah itu kalau misalnya ada tim atau kalau misalnya teman-teman yang saat ini lagi nonton live punya tim, mungkin ya enak aja nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya belum punya tim, ya terus belum misalnya lagi cari jasa pembuatan landing page tapi kelihatan kurang cocok atau misalnya harganya terlalu tinggi, mungkin ya bisa coba-coba untuk edit Elementor, nyobain aja dulu lah gitu. Nyobain setting-setting, ntar kalau misalnya oke, cocok, mulai coba-coba cari-cari template. Ada yang di Elementor Free juga ada beberapa template. Coba-cobain dulu aja, yang penting bisa ngedit di Elementornya, baru ketika udah oke, baru serius untuk cari yang template-template premium. Seperti ya salah satunya Landposter gitu. Saya juga kan di status sebelumnya saya juga ngelihat ada bagi-bagi 3 template premium kan ya. Nah ya itu cocok buat nyoba-nyobain aja dulu. Jadi nggak usah repot ya, bener-bener nyobain, kita sama-sama ngetes gitu. Ini oke atau enggak gitu. Terus kalian belajar kalau yang belum pernah kenal ini website ya. Banyak. Tapi menurut saya pribadi ya, kalau kita menggunakan template yang udah jadi kayak JSON kayak gini, itu gampang tahu, apalagi ada tutorialnya. Jadi tinggal pilih mau yang mana, upload, selesai. Sebenarnya gitu aja. Nggak ada dulu ya. Kalau misalnya saya mulai kan untuk ngediting ini udah lama. Kalau editing CSS dari zaman Friendster udah mulai demen tuh. Udah lama kan. Saya demen aja waktu masih SMP editing terus
mulai bikin blogspot dulu, belajar parallax gitu-gitulah dulu. Pengen bisa aja. Habis itu akhirnya saya lebih sering untuk editing template blogspot. Akhirnya coba jualan produk pertama juga pakai blogspot waktu itu. Jadi cuman modal domain aja. Terus ya mulai dari situ belajar, tapi emang tidak terlalu diseriusin. Bisa ngerti tentang setting, ngerti, cuman nggak dalam-dalam banget gitu. Itu untuk web gitu. Nah, tapi untuk saya lihat mungkin agak bias karena saya udah cukup lama editing di Elementor. Tapi kalau misalnya ngelihat dari sudut pandang pemula yang benar-benar buta terhadap Elementor, nggak tahu sama sekali. Kalau kan saya juga lihat kan tutorial dari Mas Andika itu udah bagus kok. Jadi ya ngejelasinnya juga jelas menurut saya. Jadi klik yang mana, ditungguin juga loadingnya baru upload. Pokoknya mudah untuk diikutin gitu. Kalau saya lihat ya sekilas benar-benar baru kan, kita ngobrol kemarin kan ya. Lihat kayak gitu. Terus bentar, ada yang nanya nih Mas Sopan Wahyudi, ada nggak salah satu contohnya yang bisa view di sini? Abis ini kita bakal demoin, jadi langsung kita kasih lihat demonya gimana, gitu. Nah, oke, ya kita langsung demo aja ya. Kita langsung demo. Saya coba untuk masukin ke demo dashboard sekarang. Oh, kelihatan? Belum ya? Oh. Kayaknya mesti dimasukin ulang nih mukanya Mas Andika. Oke. Oh, saya salah masukin username-nya ternyata. Nah, gini ya. Bisa. Bisa langsung dari Skype. Udah di setting juga biar dimunculin juga gitu. Dah, ini dia. Ini demonya. Ini saya langsung aja contohin demonya seperti apa. Oke, Mas Dika kelihatan ya dari Skype juga? Kelihatan, jelas. Kelihatan, oke. Teman-teman juga yang saat ini live, lagi nonton live juga, oke, kelihatan juga di sini ada, cukup banyak, udah tambah banyak lagi yang hadir, hadir. Ya, kita mulai aja ya. Kalau gitu sekarang, ini tampilan website yang sudah terinstall Elementor ya. Jadi website pribadi ini buat testing aja, masih blank sih sebenarnya, habis di reset gitu, iqbalmaulana.com. Nah, ini tampilan dashboard WordPress buat teman-teman yang belum pernah lihat sama sekali. Ya inilah tampilan dashboardnya. Salah satu dashboard yang mudah untuk digunakan meskipun pemula sekalipun. Ini Elementornya saya sudah install. Saya nggak nyontohin untuk install Elementor, saya langsung aja fokus ke template-nya ya. Kalau misalnya mau lebih detail tentang settingnya, bahkan setting websitenya, nanti ada di bagian bonus ya Mas? Ada. Ya? Di bonus apa aja sih? Yang video tutorialnya? Jadi bonus itu memang kita persiapkan untuk teman-teman yang nol ya, maksudnya sama sekali belum kenal website. Website itu apa sih, domain itu apa, hosting apa, jadi kita mulai dari situ. Ada tuh ya, jadi di video di bonus ada video tutorial tentang setupnya. Jadi memang kita kenalkan dari nol aja buat teman-teman yang ya kita anggap dari sekian banyak teman-teman pengguna pasti ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Nah, kita ambil standar yang paling ini aja, minimal aja. Oke, kita mulai aja ya. Gitu demonya. Termasuk cara install Elementor ya ada juga kok. Ada ya, oke. Lengkap berarti, bisa langsung diikutin ya berarti. Meskipun benar-benar dari nol, misalnya ibu-ibu, personanya ibu-ibu yang memang belum pernah install website sekalipun, kalau dia luangin waktu untuk nonton tutorialnya, apakah bisa? Bisa ya. Oke. Kita coba ya, ini gampang atau enggak? Soalnya klaim di sales letternya kan nikmati kemudahan. Kita cobain bener nggak, gampang nggak gitu ya. Ini saya langsung contohin aja. Langsung contohin aja. Ini tampilannya dashboardnya. Saya langsung klik bagian di dashboardnya, bagian template. Lalu di tahap selanjutnya ada dua pilihan di sini menunya, atau add new atau import. Karena kita sudah memiliki template-template yang ada di Landfoster, kita klik import template. Lalu muncul tampilan seperti ini. Jadi template-nya si Landfoster ini base-nya adalah JSON. Jadi
Atau biasanya kalau misalnya template ada dua jenis, JSON atau enggak zip. Tapi untuk si line poster ini JSON. Jadi caranya gampang, tinggal klik aja, pilih template-nya yang mana. Ini nggak saya tampilin ya di desktopnya, cukup ramai soalnya. Jadi langsung aja saya pilih salah satu template-nya. Ini saya buka. Ya, ini muncul langsung nih. Saya udah pilih yang bisnis 119 JSON. Lalu tahap selanjutnya tinggal klik import. Nah, kita tunggu. Kalau misalnya template-nya nggak bener atau error atau apa, ini bakalan error gitu. Kita lihat nih bagus apa enggak gitu. Bagian paling mendebarkan. Soalnya nggak cuman 1 atau 2 kali saya download template Elementor, ada cukup banyak saya beli template, tapi ada yang bagus, ada yang nggak juga. Nah ini bisa nih, gitu. Ada beberapa template yang nggak bisa diupload gitu. Cuma lumayan cepat untuk uploadnya. Ini rata-rata untuk berapa MB sih template-nya? Di bawah 5 MB ya? Semua? Kecil ya? Nggak sampai MB, Mas. Oh, nggak sampai. Oke. Kayaknya sih nggak. Oke. Tahapan selanjutnya ini kan sudah ada nih. Jadi di Landfoster ini ada 330-an template, tapi jangan diupload semua ya. Ini bener ya, jangan ya. Iya. Soalnya gini Mas, itu sorry Mas, size-nya satu template itu rata-rata 90 kilobyte. 90 kilobyte, oke. Jadi 1 megabyte aja nggak nyampe. Nggak nyampe, berarti ringan ya. Oke. Terus balik lagi yang tadi ada 300-an template kan ya, jangan diupload semua. Kenapa Mas? Coba jelasin. Karena tadi kembali yang ke awal ya, jadi kita ambil dari marketplace itu kan survei di sana tuh varian produk fisik tuh banyak sekali ya. Itu pun 20 ya kita masih menemukan mungkin ada yang belum ada di situ gitu loh. Tapi ya paling enggak itu 20 kita mewakili kategori yang yang umum lah ya. Yang umum gitu. Dan masing-masing kategori itu ada beberapa beberapa template, jadi ada beberapa varian, akhirnya kan jadi meskipun sama kategorinya, misalnya sama-sama jualan casing HP, tapi ada beberapa variasi gitu ya maksudnya. Iya betul. Oke, jadi misalnya ini kan Landfoster template yang umum bisa dibeli semua orang. Ketika misalnya ada bisnisnya sama gitu, sama-sama jual casing HP, tapi mungkin bisa divariasiin lagi ya. Iya betul. Contoh kan misalkan anggap aja template itu ada 300 pas ya, misalkan kita anggap 300 pas. Terus kategori ada 20 pas. Sebenarnya kan juga lebih ya. 300 bagi 20 aja kan ketemunya berarti sekitaran 15 ya. Iya, 15. Jadi kira-kira ya rata-ratanya satu kategori itu ada 10 atau 15 varian kayak gitu. Oke, jadi masih bisa variasi. Kayak misalkan template casing HP misalkan, di situ ada beberapa pilihan mau pakai pilihan yang mana kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini abis ini kan template-nya udah, jadi nggak semua diupload. Pilih aja template yang kamu suka. Ada previewnya juga, ada formatnya juga, gambar-gambarnya. Jadi bisa dilihat dulu mana yang mau diupload, baru diupload atau diimport ya template-nya. Setelah itu kita bisa lihat template-nya. Kita bisa langsung aja lah kita bikin page baru. Page atau halaman ya? Iya, halaman baru. WordPress rata-rata banyak yang pakai bahasa Indonesia nggak sih? Ada loh, saya pernah lihat. Itu ya, aku sih pakai bahasa Inggris ya. Sama bahasa Inggris juga dari dulu. Padahal nggak bisa bahasa Inggris. Ini tampilannya, saya ganti dulu page atributnya. Nggak kelihatan ya? Oke, bentar. Ya, saya hilangin dulu mukanya. Saya ganti jadi Elementor Canvas. Baru saya klik ini. Muncul lagi. Kenapa kayak gitu? Mungkin di tutorial atau di bonus dari Landfoster ada dijelasin kenapanya, tapi ini biar cepet aja langsung fokus supaya tampilannya supaya kosong, langsung rapi gitu. Langsung rapi. Terus ini buat teman-teman yang baru pertama kali lihat Elementor enaknya bisa kayak gini, bisa drag and drop gitu. Jadi misalnya mau ambil strukturnya kayak gini, terus kita bisa masukin mau tampilan apa, misalnya gambar. Enak tuh, bisa pilih gambar yang mana, terus disesuaikan lagi. Cuman memang harus satu-satu
drag and drop jadi disesuaikan dulu, makanya butuh wireframing gitu. Jadi pilih yang mana, mau dimasukin yang mana, dan butuh penyesuaian lagi. Contoh ketika saya ambil yang ini nih, oh iya, Elementor saya yang ini Pro, tapi nggak usah khawatir, si Lenfoser ini bisa kan ya kalau gratis juga? Ya. Ya, jadi bisa pakai memang versi yang dibuatnya gratis. dengan Elementor yang free Gratis sih. Ya, oke, yang free gitu. Ini saya coba masukin satu ya, yang free aja. Misalnya saya masukin heading kayak gini. Tapi kan ini tampilannya kurang bagus ya. Jadi memang harus di styling lagi. Ini cukup makan waktu nih untuk edit-edit kayak gini ya. Meskipun udah mudah untuk kita bisa drag and drop, tapi butuh penyesuaian lagi agar tampilannya bisa menarik gitu. Contoh-contohnya. Tuh. Tapi kalau misalnya kita menggunakan template, ini bisa langsung jadi. Nah, caranya gimana untuk kita munculin template yang tadi sudah selesai diimport? Kan tadi kita sudah import satu template. Caranya ini di bagian di tengah ada 2 button. Ada yang plus, ada yang gambarnya kayak folder. Saya klik yang gambar folder. Nah, ini muncul. Saya pilih my template yang sudah tadi saya upload. Nah, ini bisnis 19. Bisnis 119. Saya klik insert. Nah, ini biasanya ada proses loading juga. Ini tergantung dari berapa banyak gambar yang ada di template tersebut. Jadi kita tunggu sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan cepet. Ini juga pernah gagal loh. Kita lihat berhasil apa. Jadi untuk template Elementor ini kan ada juga yang dibagi-bagiin gratis, ada juga yang premium. Saya udah nggak kehitung kali udah punya berapa, bukan ratus kali, ribu kali untuk template-template Elementor, karena kan buat ya review-review klien juga. Ini ada yang memang ketika diimport kalau ini kan masih loading, ini ada yang crash beberapa kali gitu. Nah, ini muncul nih udah nih. Nah, cukup singkat ya, tadi hanya beberapa detik aja, nggak sampai semenit juga. Padahal ini banyak loh gitu. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Demonya kayak gini. Ini sebentar saya turunin dikit. Ini dia. Oh, hilang ya headline-nya ya? Ayo, ini kenapa nih? Tadi muncul loh. Nah, ini muncul lagi. Iya. Enggak, itu belum selesai loading aja paling. Lagi loading ini tadi apa? Settingan fontnya kayaknya beda. Betul. Jadi ini langsung muncul, jadi nggak usah repot lagi kita masukin satu-satu. Strukturnya juga udah dibikinin, namanya juga template. Jadi kita bisa menyesuaikan aja berdasarkan produknya. Misalnya gini ya, bosen casing HP-mu gitu-gitu aja. Ini pre-headline-nya, bikin casing HP custom aja. Hanya di sini kamu bisa mendapatkan desain custom hard case dan soft case handphone berkualitas. Jadi memang udah didesain supaya cocok gitu sama bahasa di Indonesia. Judul-judulnya dia bisa dijadiin benchmark untuk contoh teman-teman sekalian yang masih belum kebayang nih kalau nulis copywriting gimana gitu. Nih ada title-nya, terus ini bikin sekarang yuk. Terus udah disediain contoh-contohnya. Misal ini testimonial, kita bisa edit. Cara editnya gampang, tinggal diklik aja, terus diisi di sini mau ya apa testimonialnya. Terus bisa juga diganti-ganti gambarnya, tinggal dipilih gambar di sini. Terus ganti juga si namanya. Pokoknya ini udah bener-bener gampang, tinggal klik edit aja. Ini ada template-template sectionnya. Per sectionnya ini tampilannya gini. Gambarnya kan teman-teman sekalian, misalnya casingnya ada macam-macam, ini bisa diganti gambarnya, nggak usah khawatir, tinggal diklik aja. Lalu langsung berubah gambarnya, tinggal diupload berdasarkan foto dari produk teman-teman gitu. Nih contoh casingnya, ini ada slideshow juga ya. Oke, ini tampilannya kayak gini. Jadi memang sudah predefined template, jadi bisa langsung dipakai aja, nggak usah repot. Dan ini udah disesuaikan dengan market Indonesia juga. Jadi udah ada banknya, jadi nggak usah diedit-edit lagi. Terus ini juga ada bayangan, masukin juga nih template WA, template testimoni WA gitu. Jadi kebanyakan orang yang mau bikin landing page itu kebanyakan bingung mau apa yang ditulis, mau masukin yang mana dulu gitu. Nah, seperti kalau apa layoutnya juga lumayan. Layoutnya juga nggak tahu ini gimana bikinnya gitu. Jadi ya rata-rata awalnya memang bingung mau ngapain gitu. Akhirnya ketika sudah ada template kayak gini, tinggal ikutin aja, gampang, tinggal diklik aja.
udah selesai, tinggal kita edit. Tapi untuk produk yang sesuai. Kalau misalnya produknya nggak ada ya memang harus ada penyesuaian lagi gitu, atau mau dirubah yang tadinya marketplace mau dijadiin produk digital atau apa ya, memang harus diedit lagi gitu, dirombak lah gitu. Tapi tetap lebih kalau udah terbiasa ngedit pasti akan berasa mudah kok mau ngedit ini, mau disesuaikan untuk produk apa itu pasti. Tapi dengan syarat udah terbiasa ngedit sih ya Mas ya. Syarat terbiasa ngedit. Nah ini agak sebenarnya rada bias nih. Gini, kenapa saya bilang gitu? Nggak semua orang bisa juga meskipun udah bisa ngedit gitu. Ini kan saya juga pernah adain kayak training lah gitu kan ke satu perusahaan waktu dulu yang ngedit Elementor juga gitu. Jadi ada cuman 2 jam doang saya ngebahas tentang Elementor supaya bisa si klien ini bisa setting sendiri ngedit lah gitu. Tapi tetap aja ada orang yang memang meskipun dia bilang udah klaim udah biasa ngedit tapi tetap aja masih kerepotan kesulitan ya. Rata-rata sih bukan cuman teknis tapi mental, takut salah. Oh. Jadi dia ketika ngedit dikit takut gitu ini gimana gitu. Jadi nggak melulu tentang gaptek. Kebanyakan orang Indonesia mayoritas sebenarnya kalau ngelakuin sesuatu untuk editing kayak gini atau apapun banyak kan takut salah gitu. Mau ngedit dikit. Padahal resikonya juga nggak ada ya kalau salah ya. Nah apalagi kalau punya template kan kita punya backupnya kan. Jadi misalnya salah edit gitu, misalnya ininya kehapus gitu, ya kehapus nih gimana cara balikinnya. Kalau misalnya sementok-mentoknya bisa import ulang gitu, misalnya. Atau ya sebenarnya di Elementor ini ada history gitu, tinggal dipilih yang mana, tapi nggak terlalu banyak juga sih gitu. Nah cuman kan rata-rata orang ngelakuin kesalahan cuma 1-2 step doang dan itu ada gitu, gitulah. Nah saya pencet ya itulah gitu. Nah ini tampilannya, jadi ada masih banyak lagi contoh-contoh templatenya, cuman ini saya ngetes. Kebanyakan template Elementor tidak support yang gratisan ya, atau template-template yang udah ada nggak support untuk mobile, atau di mobile tampilannya jelek karena memang didesain di laptop. Padahal 90% kan penjualan atau traffic kan kebanyakan dari mobile memang. Jadi kita lihat dulu ini responsif atau enggak. Kita cek ya, ini saya kedepanin dulu. Mudah-mudahan responsif. Amin. Ini kalau misalnya di Elementor bisa dikasih lihat juga. Nggak muncul ya di teman-teman saya. Iya, ketutupan. Saya ilangin dulu. Oke, nah. Nih, jadi saya ulang tadi. Nah, di bagian di sini tadi mungkin history juga tombolnya di sini history. Yang ini tampilannya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat bagian responsif, tinggal diklik yang ini. Lihat tampilan di HP gimana sih? Karena kan kebanyakan customer lihatnya di HP. Diklik mobile. Nah, setelah saya klik, klik. Nah, ini berubah langsung, tampilannya disesuaikan dengan tampilan di HP. Nah, oke. Sejauh ini, ini nih. Ini sebenarnya masih bisa diedit lagi nih, ya. Jadi nggak terlalu gede headline-nya. Jadi meskipun udah ada template, tapi tetap teman-teman edit-edit dikit lah, supaya tetap tampilannya terlihat lebih baik gitu. Ini oke. Ini masih oke. Muncul. Apakah kamu? Sip. Muncul semua gambarnya yang tadi. Oke, nggak ada yang double-double. Terus slidernya juga. Ini juga udah disesuai. Jadi tetap aja meskipun teman-teman editnya di laptop, tetap harus dicek di HP tampilannya seperti apa biar kelihatan hasilnya. Nah, ini oke. Oke. Sip, muncul bagus. Nggak ada yang sampai ketutup-tutupan atau ada loh yang overlay gitu. Jadi kayak ketimpa-timpa gitu. Oke, lolos juga yang ini. Cuman kalau dari sisi saya ya, ini untuk template gitu. Karena kan sering ini kalau untuk jualan casing masih terlalu panjang. Kebanyakan. Jadi ini kan template yang udah jadi. Teman-teman sekalian bisa disesuaikan lagi, jangan bener-bener plug pakai strukturnya. Mungkin aja yang tadinya di sini
testimonialnya ada berapa dikurangin aja, atau yang tadinya ada section yang ini misalnya bisa dihapus, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman sekalian gitu. Ya alasannya panjang gitu. Kenapa? Karena rata-rata orang tuh cuman 7 kali sampai 10 kali scroll doang ke bawah. Saya juga ada risetnya cuman lupa namanya apa ya. Jadi nggak, dia tipenya pun screennya dia rata-rata gitu. Sebenarnya lebih pendek lagi sih. Sebenarnya kalau mau bagus lebih pendek lagi, cuman saya maksimal 7 sampai 11 kali itu udah paling mentok lah gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini masih agak lebih panjang sih, masih bisa dipendekin lagi. 7 lah, 7 kali dia kayak gitu. Ini ya tips-tips aja sih gitu. Jadi meskipun udah ada template tetap harus disesuaikan lagi yang bagus gimana supaya enak aja. Intinya sih kenyamanan user ketika orang ngelihat gitu. Nah, ini contohnya. Paling kalau dari review gitu aja. Ada yang Mas Andika mau nambahin? Mungkin saya belum highlight tentang fitur tertentu atau gimana. Udah ya. Apa? Iya. Oke. Jadi kalau dari demo gitu, ini masih banyak demo-demonya. Saya kasih lihat ya, mudah-mudahan muncul. Mas Dikanya belum muncul nih. Ya. Salah. Nah, nih. Ini tampilannya. Jadi tadi kan kita ngobrolin ada berapa banyak review, ada berapa banyak ada berapa banyak preview template-nya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri di landing page-nya Landfoster. Ini mana sih? Nah, ini dia. Nih, saya coba random aja, saya mau klik yang ini. Ini elementor.landfoster. Ini tampilannya ya. Gitu. Misalnya teman-teman ada yang jualan CCTV, ini udah tinggal dipakai aja. Nah, ini contoh-contohnya. Ada CCTV ajaib. Ya, ini ada contoh CCTV, coba cari lagi. Ada apa aja sih? Coba kita lihat screening biasa aja. Ini ada rice cooker, elektronik. Ini apa nih, Mas? Buku ya? Iya. Buku. Ini baju anak. Ini ada kosmetik, banyak nih. Skincare. Ini apa? Casing ya? Oh, perhiasan, aksesoris. Ini banyak. Oh, ini kalau misalnya berkaitan dengan bulu mata. Tapi ini gambar-gambar masih bisa diedit-edit ya, kecantikan gitu, disesuaikan dengan produknya. Ini apa? Itu ya Mas, sama parfum ya, kecantikan ya. Juga perawatan wajah. Perawatan wajah. Banyak ya berarti untuk wanita disiapin ya. Ini untuk desain, ada e-book, buku, ada fashion juga. Ya banyak sih, udahlah. Ini juga dari riset marketplace yang produk-produk yang terbaik ya. Ini banget nih. Di halaman ini ada live review, ada tombol live reviewnya Mas. Nah, kalau Mas Iqbal scroll ke bawah dikit, iya. Scroll dikit nanti ada kebanyakan. Ada apa nih? Naik dikit. Nah, itu yang tombol apa? Lihat semuanya di sini ya. Nah, itu lebih lengkap lagi, cuman nggak ada live reviewnya karena nggak semuanya kita bikin live review. Jadi gitu. Yang bisa live review yang tadi. Nah, kalau ini kan saya klik nih gitu. Itu ada kategorinya nanti di bawah ada. Ya udah tinggal lihat aja nih. Jadi buat teman-teman yang produknya ada di sini kemungkinan cocok dengan produk Landfoster template-nya, misalnya jualan buku, alat dapur, elektronik, fashion anak. Pokoknya produk fashion, film ada. Lihat kalau misalnya cocok dicek juga template-nya dan suka, ya apalagi kalau misalnya bukan buru-buru beli. Ini sampai kapan sih, Mas? Jualannya untuk masa promonya kita sampai tanggal 16, Mas. Sampai 16, bentar lagi dong berarti ya. Ini tanggal 11. 5 hari lagi ya? 5 hari lagi. Oke. Sampai hari Kamis minggu depan ya. Kamis minggu depan. Oke. Masih 5 hari. Paling gitu. Nih sambil saya jawab pertanyaan juga dari Mas Fadil Yan Sanjaya. Oke. Ini ada pertanyaan, saya balikin dulu. Dari Mas Fadil. Si Mas Fadil Yan Sanjaya. Ini kalau mau dipakai untuk jasa desain website boleh nggak, Mas? Dan kalau boleh ketentuannya gimana?
buat Mas Fadil, terima kasih sudah bertanya ya. Jadi karena Landfoster ini lisensinya adalah komersial atau developer, jadi Mas Fadil boleh itu pakai template-nya untuk mengerjakan jasa desain landing page untuk klien kayak gitu boleh. Tapi tidak boleh memberikan template mentahnya ke klien. Jadi yang diterima klien adalah posisi websitenya atau landing page-nya udah jadi gitu aja. Jadi kalau mentahnya misalkan kayak dikasih mentah template-nya itu nggak boleh, tapi Mas Fadil harus punya akses ke websitenya klien. Nanti Mas Fadil yang instalkan, yang editkan, itu nggak masalah, boleh. Karena memang itu kan kalau untuk developer. Ya. Berarti kan tadi kalau misalnya untuk pemakaian pribadi untuk marketplace sendiri, produk dari marketplace. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari peluang usaha, apalagi ini kan, lagi banyak waktu luang sekarang WFH gitu kan. Jadi mungkin bisa coba-coba untuk coba jualan jasa landing page gitu ya, paling ya. Iya betul. Berarti boleh ya. Gitu. Dengar juga nonton berita banyak toko yang diharuskan tutup ya, toko fisik harus tutup. Mungkin ini juga bisa jadi peluang barulah buat kita yang freelancer untuk mulai mengajak mereka untuk online gitu. Dulu dianggap aneh kerja dari rumah, sekarang rasain semuanya kerja dari rumah kan. Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin tentang jasa landing page di kondisi sekarang, rata-rata jasa kalau menurut Mas Andika kisaran berapa sih jasa pembuatan landing page? Kalau aku sendiri sih nggak ini ya, kalau landing page memang nggak pernah buka jasa landing page, tapi beberapa temen kayak Mas Agus ini yang develop Landfoster juga, kemarin dia satu landing page 450.000 satu halaman aja. Iya. Ada beberapa teman Facebook juga saya tanyakan, rata-rata ya sekitaran 400 sampai dengan mungkin 1,5 atau 2 juta tergantung apakah ini nanti domainnya ikut siapa atau hostingnya ikut siapa. Tapi kita fokus ke jasa pembuatan landing page-nya itu kisaran dari 300 sampai 2 juta gitu ya menurut Mas Andika. Betul ya kan. Mungkin itu range-nya luas atau tinggi karena ya itu tadi teman-teman pembuat landing pembuka jasa landing page ini ada yang cuman saya buatin nanti kalau nggak punya domain, nggak punya hosting, nggak masalah, nanti pakai hosting atau domain saya, ada yang kayak gitu, makanya mungkin murah. Tapi kalau yang customer saya maunya dipakasin domain sendiri, hosting sendiri, ya nanti ada biaya hosting dan lain-lain. Itu yang mungkin harganya jadi price-nya jadi tinggi gitu. Kalau UKM mungkin segitu ya, apalagi kalau misalnya baru mulai dan kita ngandelin template mungkin bisa jual ya sekitar segitu 300 sampai 2 juta. Tapi kalau misalnya kita bikin custom sendiri itu jauh Mas, di atas itu Mas, bisa 10 jutaan per halaman. Oh iya. Kalau bikin sendiri ya, kayak itu yang tadi. Itu atau website, Mas? Kalau dibilang website lebih memang fokus untuk sales ya. Jadi memang landing page saja. Jadi ya, kurang lebih per halaman, jadi total kali ya. Iya, jadi ya itu bisa mungkin 10 juta, 15 juta. Tergantung siapa yang jual juga sih. Karena kan orang lihat portfolio gitu. Iya, kalau yang jual advertising mah nggak mungkin ini ya, nggak mungkin murah ya. Jadi bedanya mungkin kalau teman-teman yang mau coba nanti, nggak bisa aja ini cocok kok. Ada teman saya yang ojol gitu kan nggak bisa keluar kan, akhirnya dia coba iseng-iseng edit logo, jasa pembuatan edit logo gitu. Jadi benar-benar gara-gara WFH seperti ini, jadi orang makin kreatif, jadi coba-coba cari stream income yang lain. Mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif. Dulu saya sendiri pernah juga jualan jasa pembuatan landing page waktu SMA, baru lulus itu ya, waktu pertama kali iseng aja nyobain 500.000 gitu website, belum termasuk domain sama hosting. Itu dulu nyobain pertama 500.000 laku gitu. Itu dulu saya cobain edit, bikin, terus jalan template juga. Terus untuk edit itu pernah di angka segitu juga, 2 juta per halaman. Terus pelan-pelan naik
naiknya itu bukan cuman sekedar desain, tapi contoh yang tadi kayak kan kita udah terbiasa iklan Facebook, jadi kita tahu nih landing page mana yang kira-kira conversion rate-nya tinggi gitu. Ya conversion rate-nya tinggi, terus hasil penjualan juga oke secara kita ngomongnya conversion rate ya gitu ya. Jadi ya kita juga udah tes. Jadi kita pembuat landing page-nya sampai ke tahap itu, sampai kita pikirin untuk conversion landing page-nya gimana. Jadi nggak cuman itu tahap nanti lah, pelan-pelan ada apa namanya, ada value tambahannya lah ada value tambahan. Sistemnya juga kalau misalnya mau dinilai lebih harga jasanya lebih naik lagi, ya harus ada value-value-nya, kayak misalnya tambah editing lagi, tambah misalnya copywriting, tambah apa, total mungkin bisa sampai di angka tersebut 10 jutaan atau lebih gitu per halaman. Jadi ini pertanyaan buat Mas Iqbal nih, aku penasaran. Apa tuh? Dari pertama bikin jasa landing page sampai sekarang udah berapa tahun, Mas? Kalau kan nggak dijualin khusus ya, kalau mulai dari jasa kalau pertama kali dari jasa landing page sampai hari ini itu udah berapa tahun? Udah lama, 2011 2012 kalau jasa pertama mungkin. Luar biasa. Postingnya di Kaskus, postingnya di Fiverr pernah, terus apa lagi bikin dulu kan juga saya mulai dari SEO, jadi ya pernah secara pribadi nyoba freelance, pernah juga kan kerja juga untuk jasa pembuatan website, tapi saya bagian SEO-nya dulu. Jadi dulu belajar banyak lah dari teman juga untuk pembuatan website. Dulu udah lama. Terus kalau di Advertisa sendiri ya memang udah dari awal kita kerja 5 tahunan, tapi memang tidak dipromosikan. Kita fokusnya ini aja Facebook Ads. Kalau misalnya klien itu baru ada nilai tambahnya, mau nggak sekalian dibikin landing page gitu aja. Bukan yang utama lah ya, tapi bukan utama streaming. Tapi bukan utama aja lumayan kok biaya pendapatannya gitu aja. Nah, langsung ditodong sama Mas Fadil tuh. Ajarin Mas Iqbal struktur landing page yang conversi tinggi. Oke. Saya cocok kasih ini, Mas Iqbal kan udah bisa banget ini. Saya mau kasih lihat aja beberapa template. Ini kan saya random aja dari tadi dibuka-bukain preview landing page. Ada yang udah oke, dan ada yang belum. Jujur aja ya, ini fair-fairan. Saya udah bilang dari awal review beberapa template-nya ada yang saya bilang jelek secara conversion. Ya. Saya kasih tahu gitu ya. Ada beberapa yang jelek di sini tuh, maksudnya dibandingin rata-rata dari template yang lain secara konversi ini kurang oke. Gitu. Tapi ada juga yang memang udah oke. Maksudnya oke di sini ya mirip lah sama yang pernah kita sering jalanin iklannya gitu, dan udah kelihatan tuh dari segi produk sama dari penempatan buttonnya misalnya. Kita sampai ya karena kan kita pakai tracking, jadi kita selama pengerjaan landing page kan spending budget iklan itu kan kita bisa kebayang tuh tracking. Jadi ngetes aja button ini lebih bagus ada di posisi yang ini gitu, sampai segitunya. Gitu. Itu salah. Ada yang kayak mikir untuk dapetin omset 2 kali lipat lewat Facebook Ads, nggak melulu kok kita bener-bener fokusin ke teknisnya. Kadang-kadang cuman ngerubah layout aja dikit aja, bisa itu naik omsetnya gitu loh. Iya. Walaupun mungkin budgetnya nggak naik ya Mas. Budget nggak naik, semua normal. Tapi misalnya kita edit, ini contoh kasus yang saya nggak kasih lihat template-nya yang mana gitu. Saya cuman kasih kira-kira aja nih yang kayak gini ya. Jadi ada template yang kayak contohnya tadi ada yang terlalu panjang. Itu saya ngeliat kan yang tadi kayak cuman beberapa kali scroll, tapi saya ngeliat ada template yang scrollnya terlalu panjang. Jadi terlalu itu kalau kita nggak pinter-pinter bikin copywritingnya, orang nggak bakal baca semua. Iya benar. Jadi untuk pemula saya saranin kalau mau mulai terus mau coba jualan di iklan Facebook Ads, pilih yang nggak terlalu panjang aja. Yang template-nya pendek aja, karena kan belum terbiasa bikin copywriting yang ngejual tuh. Nanti kalau udah terbiasa bikin copywriting, udah jago bikin orang terus baca halaman websitenya, itu baru boleh panjang. Saya lupa ini mestinya ketika saya ngomong saya masukin data riset
Saya lupa karena emang nggak disiapin, ini ngalir aja. Lifespan-nya tuh pendek gitu. Orang nungguin website kebuka tuh cuma 2,5 detik gitu. Tapi masuk akal juga, Mas. Masuk akal ya. Kalau terlalu panjang mungkin ya kayak baca ini ya. Karena kadang-kadang kan orang tujuannya mau cepet beli kayak gitu. Kok malah panjang banget toh, mana tombolnya nggak ada gitu. Jadi tenggelam di bawah aja. Betul. Kalau misalnya kita udah mulai terbiasa bikin copywriting yang bagus, itu nggak apa-apa panjang juga. Saya ada kok landing page yang panjang banget scrollnya gitu. Tapi paling laku yang itu. Tapi ya copywritingnya bener-bener dirunut. Yaitu pertama ngomongin apa, kedua apa, bikin orang panas, lama-lama akhirnya mau nggak mau beli gitu. Bukan beli atau nggak mau beli gitu. Itu kalau misalnya sudah terbiasa bikin copywriting. Tapi kalau misalnya teman-teman yang baru mulai bikin landing page atau jasa pembuat landing page, atau memang baru cobain bikin landing page dari marketplace, produk-produknya, udah ikutin aja template-nya yang udah ada. Itu udah oke. Udah cukup bagus. Ya, udah cukup bagus. Jadi bisa langsung dipakai. Saya landing Landfrost apa sih? Iya, landing page-nya. Bukan. Jadi landing page-nya itu nggak usah terlalu panjang, cari yang mungkin pendek-pendek atau disesuaikan gitu. Dilihat lagi pakai tadi yang versi demo saya, dilihat pakai HP gitu, cocok atau enggak gitu lah. Gitu. Terus untuk Landfoster ini udah lolos dari, kan ada yang pernah kontak saya juga tentang template gitu. Tapi ada yang jelek dulu itu. Ada udah bukan yang baru-baru ini ya. Kalau landing kit punyanya Mas Didi itu oke juga kok gitu. Yang lain kayak saya nggak sebut ya yang jeleknya ada. Pokoknya adalah gitu. Saya diminta review, saya bilang ini nggak bagus gitu. Jadi nggak bisa review gitu. Jadi kalau misalnya ini saya review, ini udah oke gitu aja. Gitu. Alhamdulillah. Ya minimal udah masuk standar paling bawahnya Mas Iqbal. Ini tengah-tengah kok, nggak mau banget. Ini oke gitu. Masih bisa lebih bagus lagi, tapi nanti saya kasih lihat kenapa ini masih bisa ada progres untuk improvisasinya. Alasannya ada di mana? Kenapa nggak saya bilang ini bagus gitu? Ada salah satunya fokusnya ke landing page speed-nya yang sempat saya sebut kan. Nanti ada bagian reviewnya. Saya kasih lihat nanti. Terus oke, ada pertanyaan lagi nggak? Saya lihat lagi di ini bagian komen. Yang DM ada sih, cuman malas saya baca. Jadi lewat ini aja. Ini kalau mau dipakai jasa udah tadi. Ajarin Mas Iqbal struktur landing page yang versi 3. Ada beberapa yang tadi ya. Kalau konversi yang tinggi ya ada di sejauh ini oke kok. Jadi bisa langsung dipakai. Tapi memang disesuaikan aja panjangnya aja. Panjang dari landing page-nya itu mungkin bisa diefisiensikan, dipersingkat gitu. Oke. Kita lanjut balik ke slide. Nanti Mas Andika standby dulu karena mungkin nanti ada yang tanya-tanya. Oke. Saya mau balikin dulu ke slide-nya. Nah, ini dia slide-nya. Di Skype kelihatan juga? Kelihatan ya? Oke. Ini tadi kita udah tanya jawab langsung dengan Mas Andika Yuda. Terus juga kita udah lakuin demo untuk setup Landfoster-nya ini seperti apa. Satu template sepertinya cukup langsung kelihatan. Terus kita balik ke obrolan awal. Kalau misalnya kita membuat landing page dari awal, itu butuh waktu berapa lama? Kalau bisa dari data saya ini 11 hari kayak tadi, 11 sampai 14 hari. Tapi kalau misalnya kita menggunakan template yang udah, iya bukan yang dari 00 banget sih, maksudnya udah ada sketch-nya, udah ini apa, menggunakan predefined template. Kan ada yang memang dari 0 tuh bener-bener semuanya custom, CSS-nya bahkan custom. Ini enggak, kalau CSS custom bisa lebih panjang. Lamanya sih bukan bikinnya, tapi supaya cocoknya. Bikin mah gampang, coret-coretnya. Tapi kan ini oke nggak? Oh belum, ini oke nggak? Oke belum ya tuh. Iya, itu mungkin 11 hari sampai 14 hari kerja. Tapi kalau misalnya kita menggunakan template-template Elementor ya, yang premium, salah satunya Landfoster, ini saya bilang ya bisa sampai cukup sehari. Jadi bisa mempersingkat, benar-benar mempersingkat.
yang tadinya butuh waktu cukup panjang untuk kita nyobain sendiri, coba ngetes itu lama loh, kita bener-bener sketch dari awal. Tapi kalau pakai Landfoster prosesnya gampang. Awalnya kita tinggal tentuin mau jualan produk apa gitu kan, pilih. Oh, misalnya tadi CCTV, oke. Terus tahapan selanjutnya pilih variasi CCTV yang mana, download dari member area, upload, import ke bagian dashboard WordPress kita, udah edit. Nggak sampai sehari juga kalau misalnya benar-benar satu kali duduk lah kita ngobrolnya. Paling mungkin 1-2 hari lah, karena misalnya gambarnya ini belum ada, mungkin foto dulu atau cari dulu, mungkin 1-2 hari. Jadi benar-benar udah mempersingkat. Jadi yang tadinya mau bikin landing page dirasa susah, bingung, bisa untuk selesaiin sehari gitu, nggak sampai sehari bahkan gitu. Dan kenapa saya bilang kita harus punya banyak landing page? Karena ketika karena si Landfoster ini kan difokusin untuk traffic source Facebook atau Instagram ya. Setiap kita jalanin iklan akan lebih baik jika landing page itu memang fokus terhadap jenis iklan yang mau dijual gitu. Kalimatnya beda-beda, itu paling bagus sebenarnya. Jadi satu klien ada yang punya banyak variasi template gitu. Jadi testing nih yang bagus yang mana. Nih saya kasih contoh tentang perfection dari antara iklan, landing page, dan juga market. Jadi akan lebih baik jika kita tidak hanya memiliki satu template landing page aja, tapi memang butuh banyak variasi. Tadi si Landfoster punya kurang lebih belasan variasi. Jadi kita bisa testing tuh langsung. Mungkin ini sekedar saran, mungkin Mas Andika bisa nyediain bonus tambahan untuk link rotator di add variation A/B testing. Ada mungkin plugin WordPress itu mungkin bisa dikasih ke member. Jadi si member ini yang beli bisa langsung nyobain untuk di rotasi tuh variasi-variasi yang ada di Landfoster. Cari yang terbaik yang mana gitu. Karena ketika kita jalankan iklan itu harus cocok match dengan landing page-nya supaya iklannya relevan. Kebanyakan teman-teman, kita bahasnya mungkin lebih teknis ke Facebook Ads, ada yang iklannya ame misalnya ya, iklannya disapprove, terus efeknya ame. Itu ada juga yang karena masalah landing page. Misalnya landing page-nya tidak relevan, jadi ngomonginnya apa, pas dibuka landing page nggak nyambung, jadi misleading, tidak sesuai. Karena mungkin baru kepikiran nih angle iklan yang baru, tapi landing page-nya masih sama. Pas kita promosiin angle iklan tersebut, di landing page tidak ada kaitannya gitu. Nah itu bisa kena disapprove. Dan kalau udah itu repot, bisa aja landing page-nya di-banned. Ya jadi ya banyak lah. Cuman problemnya kan kita mungkin sudah tahu kalau A/B testing itu penting. Tapi ketika kita mau melakukan A/B testing, kita nggak punya skill untuk ngelakuin editing lagi landing page-nya, atau kalau misalnya kita mau ngejasain atau beli jasa orang, itu kan jadi banyak mahal ya untuk testing kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita punya banyak template Elementor dan punya banyak variasi, kita edit sendiri, ya kita bisa jadi jauh lebih menghemat budgetnya. Kayak contoh, rata-rata tadi 300 sampai 2 juta, anggaplah 1 juta per halaman. Kita bikin 7 variasi, berarti kita butuh 7 juta gitu. Tapi ketika kita punya si template Elementor kayak gini, contohnya Landfoster, misalnya satu produk punya banyak variasi, anggap 10 lah maksimal. Harga produknya berapa mas? Nih tadi untuk normal dulu. Normalnya setelah lewat masa pre-launch 1 jutaan ya, 1 jutaan untuk dapat 330 template. Atau misalnya kita fokusin 20% dari template itu kepake ya, dari 330 jadi cuman sekitar 60 lah. 60 dengan 1 juta itu pun masih worth it gitu loh, masih oke aja. Apalagi ini kan masa pre-launch, masih oke, harganya itu 600 ribuan. Jadi ya ini kalau misalnya kita ngitung worth it atau enggak butuh beli, dari harganya sih ini murah gitu. Untuk 300-an template yang udah tinggal pakai aja, tinggal beli gitu kan. Tinggal upload, selesai, daripada kita
mungkin diasain lagi atau butuh waktu lebih lama per halaman. Kayak gitu. Ya, beda-beda ya tiap orang. Kalau saya mungkin bisa just per page untuk testing variasi. Gitu. Terus lanjut. Nah, ini tadi kalau misalnya menggunakan Len Foster, tinggal pilih dari 330-an template, mix and match template, editing, tinggal editing ini bisa lah sehari 2 hari selesai. Nah, oke. Kita masuk ke bagian reviewnya, pro and kontranya, bagusnya gimana, nggak bagusnya gimana ya Mas ya. Oke, ini versinya saya, buat saya secara opini pribadi terhadap Len Foster ketika melihat, buat saya ini termasuk template yang masih newbie friendly karena udah disediain langsung templatenya, JSON bisa langsung upload, terus di bagian foldernya juga ada contoh-contohnya, jadi orang nggak terlalu repot untuk milih yang mana. Cuman saran, nama templatenya disesuaikan Mas, jangan bisnis 119, tapi udah langsung tulis aja bisnis casing HP, itu akan lebih memudahkan orang mau nyari buat indexing. Mungkin bisa next upgrade-nya mungkin bisa rename seperti itu. Terus ini saya lihat juga beberapa produk memang udah top marketplace produk, jadi ya kemungkinan besar ada jadi dari 20 kategori ini mungkin salah satunya cocok dengan produknya. Jadi nggak usah repot lagi edit-edit. Cuman ini karena memang si settingnya template, jadi seperti yang saya sebut di awal belum ada fitur section. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan mix and match masih butuh proses cukup panjang gitu. Upload lagi, masukin lagi, dan kalau misalnya pemula agak repot tuh untuk mix and match-nya, kadang-kadang salah pencet. Kalau dari template-template gitu, mungkin next step-nya bisa ada template-template per section. Iya. Terus saya lihat juga tutorialnya atau bonus-bonusnya itu mendukung, jadi bukan bonus random, kan ada yang jual produk A, bonusnya nggak nyambung gitu. Ini nyambung karena sesuai ada pembuatan website, jadi buat yang belum punya website juga tinggal ikutin aja tutorialnya, ada 17 video tutorial tentang WordPress, terus ada 11 step by step untuk Elementor, jadi itu cukup banyak, ada belasan. Jadi nggak usah takut ini nggak bisa pakai atau enggak, karena memang udah disediakan bonusnya, jadi benar-benar tinggal ikutin aja, gampang. Dan salah satu poin pentingnya ini commercial license, jadi buat teman-teman sekalian yang mau dijasain lagi udah dapat izin langsung dari license-nya, jadi bisa aja dijasain lagi jasa pembuatan landing page-nya. Jadi ini bukan personal use tapi ini commercial license gitu. Ini oke. Untuk harga 600 ribuan ya, ini commercial license 300 itu oke gitu. Gitu. Apa? Oke. bisa tambahan ya. Gimana? Susah. Iya. Nah, ini kontranya. Kenapa gitu? Pertama, page speed. Itu paling penting tau. Kenapa? Jadi ini masih bisa diedit lagi ya, untuk diimprove lagi. Ini saya cek page speednya untuk desktop mungkin oke 80%, tapi untuk selulernya 40%. Apa namanya ya, kecepatannya ini random aja dari beberapa template, tapi ini bisa kita optimasi lagi. Kalau misalnya kita menggunakan page speed insight dari Google, nanti ada tulisannya kok apa aja yang mesti dioptimasi. Kebanyakan memang gambarnya misalnya menggunakannya yang bukan pakai PNG atau GIF, misalnya pakai WP. Ya, ini udah teknis sih, tapi kalau misalnya pemula mungkin agak sulit untuk ngikutin untuk improve. Ini kalau misalnya kita udah lebih sering editing baru bisa nih. Ada beberapa kayak misalnya Minify CSS-nya itu masih bisa sih ini untuk page speed-nya. Nambahin kecepatan 2 detik itu ngaruh banget loh gitu. Gitu. Jangan kebanyakan gambar yang nggak perlu. Ya itulah, page speed masih bisa dioptimasi lagi. Mungkin ini juga masukan buat Mas Andika dan juga Mas Agus, Kristianto. Ini salah satu faktor pentingnya, lihat aja selulernya lah. Kalau buat saya patokannya iya, pokoknya di targetin dari 40 naikin aja dari 70 jadi 70 gitu. Targetin dulu, nanti kalau syukur-syukur bisa 90 sampai 100.
gitu. Itu PHP. Terus ini karena memang semua template sama, itu tidak eksklusif tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh custom, bener-bener custom, ya ini nggak cocok. Ini cocok untuk yang mau cepet aja. Meskipun ini tidak eksklusif, meskipun kalau menggunakan template tidak eksklusif, sebenarnya masih bisa, asalkan memang kita terbiasa mix and match. Tapi fitur yang tadi section itu kan belum ada. Jadi mungkin aja misalnya teman-teman jual produk yang sama gitu, mirip dengan kompetitornya. Ini memang salah satu kelemahan kita ketika kita menggunakan template, apalagi nanti kan pengguna Landfoster juga cukup banyak gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman belajar tentang variasi lagi. Terus meskipun di landing page-nya tertulis ada tutorial untuk SEO friendly, saya bisa bilang enggak ya. Landing page tipe-tipe seperti ini sebenarnya nggak SEO friendly, nggak cocok untuk kita mengoptimasi ke SEO. Tapi ya kan namanya juga template ini didesain untuk kebutuhan Facebook Ads kan, bukan untuk SEO kan. Jadi buat saya ini nggak SEO friendly. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari leads-leadsnya dari SEO, maka template ini nggak cocok. Jadi memang cocoknya ini untuk menggunakan landing page di Facebook ya. Oh, suaranya Mas Andika tadi nggak kedengeran. Oh iya, nggak kedengeran tadi. Sepanjang saya kasih lihat ini nggak muncul. Oke, saya tampilin dikit. Tapi udah mau habis sih. Nih, oke. Baru sih ini muncul nih mestinya. Nih, mestinya muncul tadi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebentar Mas. Ini oke. Jadi tadi kita bahas tentang review pro and kontranya. Mas Dika juga sebenarnya tadi udah ngejawab tentang solusi-solusinya supaya tetap bisa digunain, menjawab tentang kontranya seperti apa. Cuman dibandingin antara pro sama kontra, masih lebih banyakkan pro-nya, jadi masih oke, masih recommended untuk dibeli untuk si Landfoster ini. Cuman memang ada syarat dan ketentuan berlaku, ini difokusin untuk si Facebook Ads. Terus kalau bisa kita belajar lagi tentang page speed supaya bisa naikin conversionnya juga. Gitu aja. Terus terakhir, apakah ini recommended? Ya, kalau bisa saya bilang ini recommended, salah satu template landing page yang saya rekomendasiin karena udah saya cek udah oke. Jadi bisa teman-teman untuk beli dan coba sendiri, apalagi ada 3 free premiumnya, jadi bisa dicoba dulu, ngerasain sendiri hasilnya gimana. Terus buat teman-teman sekalian yang berminat, bisa lihat di sini untuk kalau misalnya mau beli, bisa langsung aja ke website utamanya landfoster.co. Ini kalau misalnya nggak mau pakai affiliate, tapi kalau misalnya ngerasa bermanfaat di video Facebook Live ini tentang apa yang saya jelasin, mungkin bisa juga untuk ikut kontribusi dengan belinya lewat di iqbal.id/landfoster ya. Sekali lagi iqbal.id/landfoster, dan bisa masukin kupon untuk diskon 50%. Kuponnya itu advertisa. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman sekalian mau beli untuk lihat produknya, silahkan buka iqbal.id/landfoster, lalu masukin kupon advertisa. Atau kalau misalnya mau beli dari affiliate lain juga nggak masalah sih. Pokoknya saya cuma nyampein kalau misalnya produk bagus saya bilang bagus, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Jadi ya bisa teman-teman lihat Landfoster ini, oke. Jadi bisa di itu. Kalau misalnya bonus, saya nggak nyediain bonus. Paling gitu aja. Kalau misalnya beli dari link saya, ya bisa ngobrol aja tentang gimana tadi struktur-struktur yang oke, gimana saya review aja landing page hasil kalian, gitu aja paling. Itu mah udah lebih bonus paling keren itu sih. Paling gitu aja kalau misalnya dari saya, yaitu bonusnya, mungkin bonusnya bisa kasih, bukan bonus lah, ini nggak jatuhnya nggak bonus-bonus banget gitu. Buat yang apalagi ini kalau itu saya review kan, kalau misalnya review harus praktek kan, jadi ya ini untuk yang bayar yang benar-benar niat aja gitu. Yang bayar yang niat, yang praktek nggak bisa di review ya, Mas. Iya, ngapain nanya-nanya tapi nggak praktek. Pokoknya wajib praktek dulu, cobain bikin beberapa landing page, 1-2 landing page. Kalau misalnya sudah dirasa oke, baru kasih lihat ke saya.
lewat email atau PM aja, nanti saya kasih tahu salahnya di mana, apa yang mesti diperbaiki dari segi conversion rate-nya gitu aja. Paling itu mungkin yang bisa saya berikan kalau misalnya teman-teman beli di link iqbal.id/landfoster. Oke. Apalagi? Kayaknya udah cukup lama nih kita live-nya. Udah lumayan 1 jam. 1 jam setengah. Tadi target 1 jam. Ini Mas Iqbal, aku ada pertanyaan ke Mas Iqbal ya. Oh, apa tuh? Mungkin bukan pertanyaannya, tapi pendapat lah ya, Mas. Minta pendapat Mas Iqbal. Jadi gini, kalau kan kita dari tadi ngomongin landing page ya. Iya. Landing page ini kan ya kita tahu erat kaitannya dengan yang namanya Facebook Ads. Iya. Nah, tapi beberapa teman saya masih ada yang pertanyaan kadang-kadang gini, Mas, saya tuh pengen belajar landing pengen belajar Facebook Ads ya, pengen ngiklan di Facebook Ads. Tapi apakah bisa kalau saya nggak pakai landing page, nggak pakai website, itu apakah rekomen gitu? Menurut Mas Iqbal gimana, Mas Iqbal? Enggak. Mau Facebook Ads tapi nggak pakai website, nggak pakai landing page, mungkin cuma pakai link WA gitu ya? Apaan itu? Oke, mungkin terlalu gimana, cuman emang itu beneran reaksinya. Saya lumayan kesel kalau misalnya ada orang yang maksain iklan Facebook Ads cuman pakai link WA doang. Karena ya itu mubazir, rugi banget karena kita nggak simpen data sama sekali dan nggak kebayang trackingnya seperti apa. Jadi buat saya sih untuk punya landing page pribadi itu prioritas pertama kalau kita mau gunain Facebook Ads. Wajib punya. Tapi kan ini Mas, gitu. ada yang memberikan pembelaan gini. Apa? Tapi kan bisa pakai ini link tools yang bisa nangkap pixel, misalkan link WA-nya di iframe pakai tools yang bisa nangkap. Kan saya juga pernah gitu. Jualan produk kayak gitu. Itu saya buat bukan untuk sebagai pengganti website, tapi untuk alternatif aja, tambahan untuk opsi kalau misalnya ngambil data-data dari website yang lain misalnya untuk direkam lagi untuk ditargeting gitu. Misalnya produk Anda sudah pernah diliput di Detik misalnya ya, gitu. Misalnya produk Anda sudah pernah diliput di Detik, terus Anda ingin mempromosikan artikel tersebut, tapi sayang nih kan nggak kesimpan datanya, bisa di masking dulu pakai tools kayak gituan. Jadi tetap kesimpan, orang yang sudah teredukasi marketnya baru diarahin ke landing page, tetap aja landing page. Tetap butuh landing page ya. Iya, tetap butuh landing page. Meskipun waktu live sebelumnya saya ngebahas untuk kalau misalnya landing page-nya tidak profesional, itu bisa pakai fitur namanya collaborative ads. Jadi landing page-nya diarahin ke marketplace, tapi bukan sekedar diarahin, itu ya memang udah integrasi langsung, udah resmi dari Facebook, legal. Jadi pakai share untuk katalog manajernya, tapi itu kan untuk yang lebih advance. Dan secara budget juga udah lebih tinggi. Tapi kalau untuk yang pemula, kalau misalnya teman-teman jalanin iklan Facebook Ads tapi nggak menggunakan landing page, mubazir, mendingan gak usah. Iya benar. Sayang gitu loh. Meskipun ada banyak alternatif menggunakan lead ads atau menggunakan Canvas atau Instant Experience, tapi belum bisa menggantikan website gitu aja. Iya betul. Setuju. Gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang seperti itu tadi. Masih ragu ya. Ya sayang aja gitu loh. Oke. Paling siap. gitu. Mas Terima Iqbal. kasih Mas Andika udah nyempetin untuk diajak ngobrol-ngobrol live ini. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah standby dengerin kita ngoceh ngobrol bahas tentang ada replaynya kan ya ini? Ada nanti otomatis ada replaynya, saya simpan juga. Jadi mungkin teman-teman yang belum sempat nonton di kondisi live ini ya bisa aja nanti pas lagi sempat bisa di save aja dulu untuk videonya. Gitu aja. Terima kasih. Makasih Mas Andika, thank you. Sama-sama Mas Iqbal, thank you juga Mas Andika sama Mas Agus sudah bikin Landfoster. Gitu ya. Oke, thank you. Semoga live ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, thank you.